Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewer, meet me again, Master Ali in the Inspirative TV channel. Ya, kali ini saya akan bicara. I will talk about money. Ya, dulu-dulu pernah juga berbicara tentang money. Dulu-dulu juga Master Ali menyampaikan money is not everything. Uang bukan segala-galanya. Tapi intinya kalau kita punya uang, mau kita belanjakan kemana uang kita dapat rezeki banyak, terutama money, ya mau kemana, dikemanakan uang kita. Nah itu that's the point of the content this time. Jadi poinnya seperti itu konten pagi ini. Oke, saya habis baca buku, dapat inspirasi tentang itu. Uang memang bukan segalanya. The money is not everything. Namun bila tidak ada uang, kita bisa repot segalanya. Jadi kita bingung kalau gak ada uang mau kemana, semuanya butuh uang ya. Naik motor aja butuh uang, bensinnya ya kan. Kalau nggak dibelikan bensin ya gimana bisa jalan ya kan. Terus pengendaranya seperti saya naik motor ya kan, kalau nggak punya uang aku nggak bisa makan ya kan. Itu uang itu penting, tapi it's not everything. Sungguh beruntung bagi mereka yang menjadikan uangnya sebagai modal amal kebajikan, sebagai teman dan kekayaan abadi dunia akhirat. Jadi the wealthiness about life in the world and hereafter. That's the point about how to spend our money. Saat ini seakan-akan uang menjadi ukuran segalanya. That's wrong, itu salah. Tapi betapa tidak, semua hal bisa dibayar dengan uang. Di zaman modern seperti ini, uang dijadikan sebagai alat penukar yang dianggap paling sah ya. Tepat ya, karena sekarang itu bukan pakai dinar atau dirham, zaman udah beda ya kan. Kalau dulu kan ada sistem apa itu, tukar barang dengan beras kayak gitu ya, barter ya. Sekarang udah nggak ada kayak gitu ya kan. Sekarang uang itu menjadi number one. Makanya orang punya credit card ya harus pakai uang, ada uangnya ya. Makanya kadang anak kecil bilang, oh ini makanya punya kartu yang bisa ngambil uang ya kan, makanya sombong kayak gitu. Padahal credit card atau ATM kalau nggak ada uangnya, so bullshit ya. Kita pergi ke ATM, ke mesin ATM, kita cuman masukkan kartu ATM tapi saldonya nggak ada ya. Itu yang nggak dia pahami anak kecil, karena dari ATM itu memang kita menaruh uang di sana. Jadi anak-anak nggak tahu ya. Oke, semua dapat dibeli dengan uang, bahkan keadilan dan kebenaran pun bisa dibeli dengan uang. Tapi saya nggak setuju dengan ini ya. Tapi ini memang terjadi, apalagi di negeri kita yang memang brave itu sogok menyogok itu seperti bunga yang tumbuh segar, tumbuh mekar. Keadilan dan kebenaran itu pun bisa dibeli. Aneh kan? Ya nggak aneh juga. Memang itu hal itu disebabkan karena perangkat-perangkat yang harusnya menentukan hukum dan keadilan semacam polisi, hakim juga bisa disuap dengan uang. They can brave by the money from the pokoknya orang itu melakukan kesalahan tapi orang itu punya uang, jadi hukuman kadang-kadang nggak ada, hukum jalan tanda tangan gitu aja tapi dia nggak masuk di bui ya. Itu sudah terjadi di sini, sudah beranak pinak mengakar sampai ke dalam. Uang sebagai alat ukur, uang ibarat pisau, tergantung kepada siapa pisau itu dipegang dan digunakan. Apabila diberikan kepada orang serakah, pisau itu akan digunakan untuk menggeruk dan mendapatkan semua yang tidak sepantasnya ia miliki dan ia ambil dan ia makan ya. Jadi kalau udah uang dipegangkan pada orang serakah itu Oke, jalan beraspal itu dimakan, ya kan? Terus semua bisa dimakan, uang rakyat dimakan. Nah itu
Oke, jadi saya sendiri ngobrol tentang uang itu larinya kemana-mana, masuk ke penyuapan, masuk ke korupsi, nah kayak gitu-gitu ya. Mudah-mudahan itu sadar untuk orang Indonesia atau pemimpin-pemimpin Indonesia atau rakyat-rakyat Indonesia yang kaya raya, jangan terus to be a greedy people in the world ya. Jadi orang terus serakah sampai nanti dibawa ke akhirat ya. Oke. Pisau itu akan digunakan untuk menggeruk dan mendapatkan semua yang tidak sepantasnya ia miliki dan ia dapatkan. Bagi orang yang rakus, pasti ingin memiliki semuanya. Tidak peduli apakah hal itu akan merugikan dan menyakiti orang lain. Kadang-kadang juga menyakiti keluarga sendiri kayak gitu-gitu. Ini itulah orang serakah ya, orang tamak, orang greedy ya. Dalam bahasa Inggris, greedy people is do everything tamak ya. Jadi semuanya itu dilakukan dengan tamak ya. Akan tetapi bila pisau itu dititipkan pada orang yang bijak, maksudnya uang ya kan, tentu lain cerita. Ia akan menggunakan uang itu untuk kemaslahatan bersama. Ia bisa membangun bisa membangun muaddasah, panti asuhan, tempat-tempat kursus, bengkel, workshop, dan seterusnya. Si bijak akan menjadikan uang sebagai titipan yang harus digunakan secara santun dan ramah kepada semesta. Bahkan dirinya merasa malu bila uang titipan itu dihamburkan untuk hal-hal yang tidak berarti. Oke, jadi itu tadi intinya, semua kita itu ya manusia ya kan diuji tanpa uang, diuji sulit mencari uang. Ada yang lain diuji dengan banyak uang, diuji dengan kekayaan, diuji dengan kehebatan dia dan dia mempunyai sesuatu yang memang menurut ukuran itu udah mewah, udah kaya raya kayak gitu-gitu. Tapi ujian itu kita mampu nggak memegangnya, mampu nggak melakukannya dengan cobaan itu dengan melakukan dengan sesuai porsinya ya. Makan enak itu tidak harus bermewah-mewah ya kan. Hidup sehat juga tidak harus bermewah-mewah, tidak harus menghambur-hamburkan uang kayak gitu. That's all about my content this morning. Ya, have a nice day, have a nice weekend. Sekarang waktunya pemilihan umum ya, pemilihan presiden sekarang 14 Februari ya. Jadi di kata lain adalah Februari adalah Valentine's Day ya. Thank you very much. Have a nice morning. See you next time with the same time and same channel. Goodbye. Wassalamualaikum.